Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, kita memasuki Minggu Advent yang keempat, dan kita makin dekat dengan perayaan dan peringatan kelahiran Tuhan Yesus yang bersama kita tetapkan pada tanggal 25 Desember. Minggu-minggu ini kita masuk di dalam minggu penghayatan tentang damai sejahtera di dalam Kristus. Damai sejahtera yang dihubungkan dengan sukacita. Antara damai sejahtera dan sukacita saling terkait walaupun keduanya berbeda. Damai sejahtera adalah perasaan hati karena relasi dipulihkan. Pertama-tama pemulihan antara Tuhan dan manusia, dan antara manusia dengan manusia yang lain. Pemulihan relasi membawa damai sejahtera. Sukacita adalah perasaan hati menerima berkat dari Tuhan. Hati kita penuh dengan sukacita karena kita menerima berkat kehidupan dari Tuhan. Tuhan memberikan kecukupan, kita terima. Tuhan memberikan teman yang memperhatikan kita menerimanya. Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan untuk melakukan misi Tuhan. Kita menerimanya dengan bertanggung jawab. Kita mendapatkan kesempatan untuk melayani. Kita melakukannya dengan hati yang rela dan bersukacita. Sukacita adalah perasaan hati menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yesaya 25, terutama ayat yang ke-6, sukacita digambarkan oleh Yesaya dengan sebuah perjamuan. Perjamuan bagi semua bangsa. Kalau Bapak Ibu membaca Yesaya pasal 25 ayat 6 itu, di sana perjamuan dihiasi dengan anggur dengan kualitas tinggi, dan juga makanan yang di sana digambarkan dengan kegemukan atau dengan daging yang berkualitas. Biasanya kegemukan itu dihubungkan dengan jatah imam pada perjanjian lama. Maksudnya adalah umat merayakan perjamuan itu dengan kualitas makanan yang tertinggi, begitu. Apa yang mau digambarkan? Sukacita yang mau digambarkan oleh Yesaya adalah sukacita yang sempurna. Mengapa sempurna? Karena kalau melihat ayat selanjutnya, air mata itu dihapuskan, air mata itu dilenyapkan. Saudara-saudara, kenapa ada perjamuan? Kenapa ada sukacita? Karena di dalam perjamuan, karena manusia menerima keselamatan yang dari Tuhan. Ketika dia menerima keselamatan yang dari Tuhan, maka semua hukuman maut itu dihapuskan. Saudara-saudara, ini luar biasa loh. Tuhan kita, Tuhan yang memberikan sukacita yang sejati. Anda kalau diberikan HP, sukacitanya berapa lama? Bisa hilang kan? 1 hari, 2 hari senang, 1 minggu, 2 minggu mungkin masih sukacita. Tapi setelah itu lama-lama sudah jadi biasa. Setahun sudah ketinggalan, 2 tahun sudah rusak. Di mana sukacitanya? Tapi ada satu sukacita yang tidak bisa terbatas oleh waktu. Sukacita ini timeless. Sedangkan yang lain sukacitanya timeless. Apa sukacita yang timeless? Sukacita karena Tuhan memberikan keselamatan. Maka Yesaya 6 ayat 9 menegaskan tentang sukacita yang sejati, karena Tuhan inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama terus memahami tentang sukacita yang sempurna, sukacita yang sejati.
yaitu sukacita pada saat kita menerima keselamatan dari Tuhan. Dengan sukacita itu, saudara-saudara, hidup kita selalu disegarkan, selalu diingatkan. Sukacita macam itu memompa diri kita menjadi bahan bakar kita untuk kita melayani, untuk kita mengasihi orang lain, untuk kita berkarya, untuk kita bekerja. Dan sukacita itu yang menggerakkan kita untuk hidup di dalam pengharapan apapun masalah kita. Sukacita itu menjadi bahan bakar kita untuk bergerak maju. Tidak dirundung oleh kegagalan, putus asa, tapi dirundung oleh semangat untuk maju. Sukacita membawa kita berjalan untuk maju. Sukacita membawa kita berjalan untuk berbagi. Sukacita membawa kita untuk hidup di dalam kehidupan yang membagi berkat atau menjadi berkat. Mari saudara-saudara, kita gerakkan langkah kita dengan sukacita. Karena Tuhan memberikan itu kepada kita, sukacita yang sejati. Mari kita naikkan doa kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami tidak mau memandang hidup kami dengan cara pandang manusia yang timeless. Segala sesuatu dalam dunia ini timeless. Hanya satu yang timeless, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan, karena itu membawa kami pada kekekalan. Ubah cara berpikir kami, memiliki sense of eternity, punya sense of life everlasting, yang timeless. Itu yang membawa kami melakukan kehidupan dengan nilai-nilai yang kekal. Di dalam kebenaran, tidak patah semangat, ada dalam pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Berikan sukacita di dalam hati. Dan sukacita yang diberikan itu menggerakkan kehidupan untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Salam di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.